Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Hanum Salsabella dengan NIM 2120201089 akan menyampaikan materi tentang pengembangan keterampilan membaca. Yuk kita belajar bersama. Yang pertama adalah pengertian membaca. Membaca merupakan suatu kegiatan atau proses kognitif yang berupaya untuk menemukan berbagai informasi yang terdapat dalam tulisan. Hal ini berarti membaca merupakan proses berpikir untuk memahami isi teks yang dibaca. Membaca dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial menjadi sesuatu yang harus dan esensi. Menurut Jerolemic dan Parker mengemukakan sejumlah keterampilan membaca dalam IPS. Yang pertama, membaca secara fleksibel. Yang kedua, menggunakan judul bab dan subbab sebagai alat bantu membaca. Yang ketiga, menggunakan kunci kontekstual untuk mendapatkan makna. Yang keempat, menyesuaikan kecepatan membaca. Yang kelima, menduga hubungan sebab akibat. Yang keenam, menggunakan bahan referensi bila perlu untuk memahami istilah kosakata yang penting. Tujuan strategi sebelum membaca adalah membangun latar belakang pengetahuan, membuat hubungan antara pengetahuan lama dan baru, memperkenalkan kosakata baru, melihat atau memeriksa materi secara rinci, dan membuat prediksi, dan membantu pembaca menetapkan fokus dalam membaca. Lalu materi selanjutnya adalah vokabuler atau vokabularium sosial. Yang dimaksud di sini adalah semua kata, perbendaharaan, kata atau kosakata yang biasa digunakan dalam IPS. Rendahnya penguasaan vokabuler IPS merupakan salah satu penyebab utama rendahnya pemahaman dan banyaknya kesalahan membaca dalam IPS. Ada jenis kata atau istilah vokabuler sosial yang sering muncul dalam IPS. Yaitu yang pertama adalah istilah teknis, ialah kata-kata atau ungkapan asing, misalnya veto, monopoli. Selanjutnya ada istilah figuratif, ialah ungkapan yang memiliki konotasi berbeda dari arti harfiah yang biasa digunakan, misalnya perang dingin, surat sakti, dan sebagainya. Lalu yang ketiga ada kata-kata yang bermakna ganda, misalnya meja hijau. Lalu kata-kata yang sama atau hampir sama pengucapannya, contohnya nasib Malang dengan kota Malang. Lalu ada akronim, ialah kata-kata singkatan, misalnya OPEC atau ASEAN. Selanjutnya istilah-istilah penjumlahan, seperti abad, windu, dan beberapa tahun kemudian. Baiklah teman-teman, demikian pemaparan materi dari saya. Semoga kita sebagai mahasiswa selalu rajin membaca dan terus belajar. Terima kasih dan sampai jumpa.